Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar literatur saya yang berjudul Biosopsi Kulit Pisang Kepok Musa Babesyana Kola sebagai penyerapan ion logam Pb2 dengan metode batch. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deva Endiani, NIM 1803649, dosen pengampu Bapak Umar Kalman Nizar, SSI, MSI, PhD. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini pertumbuhan industri semakin berkembang sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, pertumbuhan industri dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pertumbuhan industri yaitu meningkatnya volume limbah industri yang terdapat di perairan. Limbah industri yang terdapat di perairan umumnya mengandung logam berat yang berbahaya bagi makhluk hidup yang dapat merusak habitat dan ekosistem perairan, serta bersifat karsinogenik yang berbahaya, terutama mencemari lingkungan seperti timbal, kromium, arsenik, merkuri, nikel, kadmium, dan krom. Logam Pb merupakan timah hitam atau timbal yang digolongkan sebagai bahan pencemar berbahaya karena memiliki toksisitas yang tinggi. Nah, logam timbal masuk ke lingkungan melalui limbah industri seperti industri baterai, bahan bakar, pengecoran, ataupun pemurnian, dan industri kimia lainnya. Menurut WHO, tambah mutu limbah cair pada logam Pb yang dapat di perairan sebanyak 0,1 mg per liter. Lalu selanjutnya, proses pemisahan ion logam umumnya memerlukan biaya yang cukup besar dan mempunyai efektivitas yang rendah apabila diterapkan pada konsentrasi yang rendah. Nah, oleh sebab itu, pengolahan limbah yang alternatif yang pada logam berat dan efisien serta ekonomis adalah dengan metode biosopsi. Nah, biosopsi sendiri merupakan metode alternatif untuk menghilangkan ion logam berat dari limbah perairan karena menggunakan bahan biomaterial yang mudah didapat dan biaya relatif murah. Nah, biosorben mempunyai kemampuan mengikat ion logam dari dalam larutan melalui langkah-langkah metabolisme atau kimia fisik. Nah, kulit pisang di sini kita menggunakan kulit pisang kepok sebagai biosorben. Nah, kulit pisang memiliki kemampuan dalam mengikat ion logam berat karena di dalam kulit pisang terdapat beberapa gugus fungsi yang berperan sebagai gugus aktif, seperti gugus hidroksil, karboksilat, dan gugus amina. Nah, pada kulit pisang sendiri terdapat sumber lignin sebanyak 6% sampai 12%, pektin 10 sampai 21%, selulosa 7,6 sampai 9,6%, dan hemiselulosa 6,4 sampai 9,4%. Nah, lanjut ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari makalah ini yaitu menjelaskan tentang kemampuan biosopsi ion logam Pb2 menggunakan biosorben kulit pisang kepok atau Musa babesyana kola. Lalu masuk ke manfaat penulisan, yaitu untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan kulit pisang kepok untuk penyerapan ion logam Pb2+ dan pemanfaatan kulit pisang kepok Musa babesyana kola sebagai biosorben senyawa kimia berbahaya lainnya. Nah, masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, logam Pb. Logam Pb2 merupakan salah satu jenis zat berat yang memiliki tingkat racun yang tinggi. Dengan konsentrasi rendah, dapat berbahaya dan menyebabkan keracunan pada manusia dan bentuk kehidupan lainnya. Nah, dampak dari logam Pb sendiri dapat berdampak seperti sakit perut, mual, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Dan juga dapat mempengaruhi sistem reproduksi, sistem endorfin, sistem saraf, jantung, dan sistem kemih ketika keracunan timbal. Nah, adapun karakteristik dari logam Pb sendiri yang mana nomor atom 82, berat atom 207,2, titik lebur 327,4 derajat Celcius, dan berat jenis sebesar 11,4 gram per cm kubik. Lanjut ke biosopsi.
Nah, biosorpsi merupakan teknologi untuk menghilangkan ion logam dan polutan dari air limbah dengan menggunakan biomasa sebagai absorben. Nah, biosorpsi sendiri memanfaatkan kapasitas pertukaran ion, pembentukan kompleks, dan penyerapan mikroorganisme untuk menyerap logam berat. Nah, keuntungan dari biosorpsi sendiri yaitu relatif murah, ramah lingkungan, dan dapat diterapkan pada konsentrasi limbah yang rendah dan mudah untuk dipulihkan. Nah, terdapat dua metode pelakuan dalam biosorpsi, yaitu metode batch dan metode kolom. Nah, selanjutnya masuk ke kulit pisang, di mana kulit pisang termasuk dalam famili Musaceae, yang merupakan salah satu tanaman yang banyak disebar di daerah tropis dan termasuk Indonesia. Nah, kulit pisang sendiri mengandung hemiselulosa sebanyak 25-30%, selulosa 50-60%, lignin 12-18%, dan pektin 3-5%. Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai penyerapan ion logam Pb. Nah, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi berperan aktif dalam penyerapan ion logam Pb. Nah, adapun klasifikasi dari kulit pisang sendiri, yaitu kerajaannya Plantae, subkerajaan Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Zingiberidae, ordo Zingiberaceae, famili Musaceae, genus Musael, dan spesies Musa balbisiana. Nah, selanjutnya instrumen yang digunakan yaitu FTIR dan AS. Nah, FTIR di sini digunakan sebagai untuk menganalisa gugus fungsi biosorben, yang mana menganalisa gugus fungsi apa saja yang terdapat pada kulit pisang kepok sendiri. Nah, untuk AS menentukan konsentrasi penyerapan ion logam Pb2 terhadap kulit pisang. Nah, masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu preparasi sampel. Pada preparasi sampel, kulit pisang ditambahkan dengan NaOH 0,1 molar, yang mana itu berfungsi untuk mengetahui peningkatan kemampuan kulit pisang dalam menyerap ion logam beracun. Nah, kemudian dipindahkan ke dalam oven dan dibiarkan kering sepenuhnya selama 24 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, setelah itu, ketika kulitnya menjadi garing, kulit dihancurkan dan digiling menjadi bubuk. Selama kulitnya dikeringkan secara menyeluruh di oven sebelum digiling, total kehilangan air tidak tinggi, karena kulit pisang awalnya tidak memiliki kadar air yang tinggi. Nah, lanjut ke perlakuan dengan menggunakan metode batch. Yang pertama yaitu pengaruh massa biosorben. Nah, pada pengaruh massa biosorben sendiri terdapat variasi massa dengan variasi 0,1 sampai 0,9 gram. Nah, untuk konsentrasi dan suhu larutan logam beracun dijaga konstan pada 100 ml, 10 mg per liter, dan 30 plus minus 2 derajat Celcius. Nah, pada logam Pb menunjukkan pH awal yaitu 2,16, yang mana secara umum penurunan densitas adsorpsi diamati dengan meningkatnya massa absorben untuk adsorpsi Pb. Nah, densitas absorpsi untuk Pb berkurang dari 3,883 menjadi 0,903 mg per gram. Nah, ketika dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu pengaruh massa adsorben terhadap konsentrasi logam berat, yang mana penyisihan ion logam menggunakan BPBU. Nah, ketika massa BPBU yang digunakan meningkat dari 0,1 menjadi 0,9, menunjukkan presentasi penyisihan beracun meningkat. Peningkatan massa adsorben untuk PB menggunakan PBBU. Nah, persentase penyisihan tertinggi pada 0,9 gram PBBU dengan 80% ada ion logam Pb. Nah, pada nilai densitas absorpsi lebih tinggi menggunakan BPPT dibandingkan dengan BPBU dengan massa yang sama. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu pengaruh massa absorben terhadap presentasi penyisihan ion logam berat menggunakan BPPT. Nah, pada BPPT sendiri menunjukkan peningkatan kemampuan yang mengabsorpsi ion logam beracun dalam jumlah yang lebih tinggi per gram massa adsorben.
Nah, untuk itu, karena absorben yang digunakan percobaan ini yaitu berukuran 200 sampai 400 bisa jadi sebagian besar berat dari absorben 0,3 mengandung BPPT dengan ukuran partikel yang lebih kecil dari hasil BPPT dapat disebutkan bahwa pelakuan terhadap absorben dengan enam bahan tampaknya meningkat kapasitas absorpsi logam toksis serbuk kulit pisang dibandingkan dengan BPBU. Dapat dilihat pada gambar di sini yang mana pada menggunakan BPPT pada logam PB yang berwarna merah ini lebih meningkat daripada menggunakan BPBU. Nah, selanjutnya pengaruh pH. Nah, pada pengaruh pH ini diatur menggunakan NaOH 0,1 molar dan HCl 10%, yang mana dijalankan selama 1 jam menggunakan 0,5 gram BPPU atau BPPT. Nah, dapat dilihat pada tabel. Nah, dapat dilihat pada tabel 1, kerapatan absorpsi tertinggi dicapai dengan menggunakan BPPU berbeda pada logam PB. Nah, logam PB pada pH 1 absorpsi sangat rendah tapi melonjak hingga 1,648 mg per gram. Nah, sedangkan pada logam PB kerapatan absorpsi tertinggi pada pH 7 yaitu sebanyak 1,752 mg per gram. Nah, dapat diamati dari grafik pH 5. Nah, ini merupakan grafik pengaruh pH awal terhadap presentasi penyisian ion logam beracun menggunakan BPPT, yang mana dapat diamati dari hasil bahwa pH 5 hingga 9 kurang lebih sama. Nah, ini yang berwarna merah ini. Nah, tampak pH dari nilai-nilai tidak banyak berpengaruh pada laju absorpsi. Nah, untuk ini pada logam PB sendiri, pH pada logam PB sendiri meningkat seiring dengan meningkatnya presentasi penyisian logam berat. Nah, presentasi penyisian PB yang tertinggi menggunakan BPBU yaitu sebanyak 92% pada pH 7. Namun dari pH 5 sampai 9, presentasi penyisian logam berat tidak jauh berbeda karena hampir konsisten. Nah, hasil dari pengaruh pH awal pada densitas absorpsi BPPT dalam menghilangkan logam PB dari lautan air, yang mana densitas optimum logam PB yaitu pada pH 7, yang mana dengan 1,811 mg per gram lebih tinggi dibanding dengan hasil menggunakan BPBU. Nah, dapat diamati bahwa presentasi penyisian logam berat yang tertinggi pada pH 7 adalah logam PB, banyak 95%. Nah, lanjut ke pengaruh waktu kontak, yang mana persentase penyisian logam beracun untuk logam berat PB menggunakan BPBU meningkat dengan pertambahan waktu kontak hingga menit tertentu dan kemudian menurun. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu dalam penyisian ion logam PB menggunakan BPBU yang sebelah sini, sebelah kiri saya, pada konsentrasi 4 mg per liter, kerapatan absorpsi meningkat dari 0,681 menjadi 0,769 mg per gram hingga pada 0 hingga 120 menit dan kemudian menurun menjadi 0,752 mg per gram pada 150 menit. Pada akhirnya pada 150 menit. Nah, saat menggunakan BPBU dalam menghilangkan ion PB, konsentrasi 2 dan 4
miligram memiliki presentasi penyisihan tinggi secara keseluruhan dengan rata-rata di atas 80% selama 2,5 jam waktu kontak. Nah, aktivitas penghilangan logam berat untuk semua konsentrasi adalah eksponensial selama 1 jam pertama dan kemudian berlanjut ke pencapaian keseimbangan selama 1,5 jam berikutnya. Nah, untuk itu hasil yang diperoleh menunjukkan pola yang sama dengan BPBU, densitas absorpsi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi awal dan waktu kontak. Nah, untuk pengaruh konsentrasi awal dan waktu kontak pada presentasi penyisian ion Pb menggunakan BPPT sendiri, presentasi penyisihan maksimum dicapai pada waktu 120 menit menggunakan konsentrasi 2 mg per liter dengan 90%. Nah, densitas absorpsi tercatat 0,382 mg per gram. Secara umum, BPPT memiliki kapasitas absorpsi yang lebih baik dibandingkan dengan BPBU. Nah, untuk absorpsi ion Pb menggunakan BPPT, laju absorpsi awal meningkat pesat dan kemudian mulai melambat menjadi hampir konstan setelah sekitar 1 jam waktu kontak, kecuali pada konsentrasi 6 mg per liter. Nah, presentasi penyisian untuk menggunakan BPPT lebih tinggi dibandingkan dengan percobaan yang menggunakan BPBU dengan konsentrasi yang sama. Nah, lanjut ke uji FTIR, yang mana dapat kita lihat pada spektrum FTIR BPPT yang menampilkan 5 puncak absorpsi melalui spektroskopi inframerah. Analisis FTIR ini untuk sampel yang diberikan perlakuan dan diberi perlakuan menunjukkan pita kestabilan. Pita yang memiliki nilai yang sedikit berbeda tapi berada pada kisaran yang sama. Nah, pita untuk BPBU berada pada 3.321 hingga 1032 cm per 1. Nah, untuk sedangkan BPPT sendiri berada pada 3.328, yang mana warna biru yaitu pita dari BPPU dan warna merah yaitu pita dari BPPT. Nah, jadi secara keseluruhan BPPT tampaknya memiliki intensitas puncak yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan BPBU, karena pada pita lebar 3.321 dan 3.328 dikaitkan dengan getaran renggangan ikatan H, OH, dan NH pada puncak yang dapat dilihat pada grafik. Nah, oleh sebab itu, di sini terdapat gugus karboksilat yang mana akan berpotensi sebagai terprotonasi dan tidak tersedia untuk mengikat untuk mengikat ion logam pada daratan. Hal ini bukan hasil diperoleh dari percobaan ini untuk pengujian pH di mana laju absorpsi berada pada pH 4. Nah, lanjut ke kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian ini, diamati bahwa serbuk kulit pisang BPPT baik tidak diberi perlakuan yaitu pada BPBU dan maupun diberi perlakuan BPPT dapat digunakan untuk menghilang logam berat timbal Pb dalam larutan air. Nah, jumlah logam beracun yang diabsorpsi oleh BPBU dan BPPT ditemukan meningkat dengan meningkatnya massa absorben, pH, konsentrasi awal, dan waktu kontak. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPPT kulit pisang yang telah dilakukan dengan NaOH memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menghilangkan ion logam beracun dibanding dengan BPBU. Nah, analisa FTIR kulit pisang menunjukkan adanya gusfungsi yang menunjukkan sifat kulit pisang. Nah, kulit pisang dapat digunakan sebagai sumber absorben alami yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan daripada dibuang sebagai limbah. Nah, ini tidak hanya akan melestarikan lingkungan saja, tapi juga bisa menjadi absorben alami berbiaya rendah.
Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.